Catatan mimpi gaib, pengalaman dan ancaman dalam alam tak kasat mata. Tulisan dari Malik Ibnu Zaman. Hampir kerasukan. Akhir Agustus saya berangkat lagi ke Jakarta. Baru beberapa hari di Jakarta. Tepatnya di awal September. Hari Senin saya mengalami kejadian di luar nalar. Hari Sabtu dan Ahad saya tidak di kosan. Karena ada tugas liputan. Senin zuhur saya sampai di kosan. Suasana kompleks kosan saat itu sepi. Tetangga kosan masih berada di tempat kerja. Teman satu kosan saya bernama Evit juga sedang di luar. Setelah sholat zuhur saya tidur. Jam 3:30 saya bangun. Ambil wudhu. Lalu salat. Jam 4:30 perut minta diisi. Saya pun keluar untuk mencari makan. Jam 4:45 saya kembali ke kosan sambil membawa makanan. Jam 5 lebih saya selesai makan. Lalu ke kamar mandi untuk cuci tangan. Keluar dari kamar mandi. Beberapa langkah itu seperti ada sesuatu yang mau masuk dari punggung. Saya pun kedorong ke depan. Hampir jatuh. Nah, punggung saya langsung berat rasanya dan ada benjolan. Tangan saya mau menyentuh benjolan tersebut tidak bisa. Seharusnya sih bisa. Karena lebih dekat dengan tengkuk. Hingga larut malam saya merasa tidak enak badan. Jam 12 malam Evit pulang. Ia langsung mandi, salat, terus baca Al-Quran. Ketika dia sedang membaca Al-Quran punggung saya terasa panas. Setelah ia selesai membaca Al-Quran, saya minta tolong untuk mengecek punggung saya. Ketika dicek, Evit langsung kaget. Sebab berwarna merah, serta ada benjolan. Terus saya minta sama Evit untuk menempelkan tangannya ke benjolan. Tetapi disertai tawasul dan solawat. Tubuh saya pun langsung bereaksi. Seperti orang mediumisasi. Kata Evit badan saya langsung kaku. Terus suaranya menjadi berwibawa. Seperti kakek tua. Setelah itu berganti menjadi suara tangis perempuan. Evit otomatis panik. Dia pun langsung menyadarkan saya. Meminta saya suruh istighfar. Itu pertama kalinya saya kembali mengalami semacam mediumisasi. Setelah sekian lama. Malam harinya saya bermimpi. Detail banget mimpinya seperti menonton film dan terlibat di dalam scene-nya. Dalam mimpi itu saya berada di sebuah kampung. Suasananya seperti zaman dulu. Maghrib saya berjalan di kampung tersebut. Lalu saya dikejutkan dengan kehadiran seorang perempuan kumal. Tetapi mukanya penuh darah. Terus saya lari ke sebuah rumah. Perabotannya persis sama kayak rumahku. Di situ ada ibu saya dan adik laki-lakiku. Setelah itu saya tahu bahwa setelah maghrib muncul teror perempuan penuh darah muka rusak yang suka menculik orang untuk dijadikan ritual. Kemudian suasana berubah. Tiba-tiba kami berada di halaman sebuah rumah besar. Terus ada anak kecil masuk ke halaman rumah besar tersebut. Tak sengaja anak kecil tersebut membuka ruang bawah tanah. Dan di situ banyak orang-orang yang selama ini hilang diculik. Anak tersebut lalu lapor kepada ibunya. Datanglah ibunya bersama dengan 8 orang. Anak kecil tersebut juga datang. Tiba-tiba anak kecil tersebut terseret ke ruang bawah tanah. Warga pun menjadi murka. Keluarga di dalam rumah tersebut yang terdiri dari 3 perempuan. Di mana yang satu itu lagi hamil dan satu laki-laki dibantai oleh para warga. Aku, ibu, dan adik hanya bisa melihatnya. Kehadiran kami tidak disadari oleh mereka. Ibuku meminta untuk pulang bersama adik. Karena sebentar lagi maghrib. Ketika di gerbang kami dihadang banyak ular. Tetapi bisa dilewati. Sampailah kami di rumah. Di mana perabotannya sama persis. Cuman model rumahnya berbeda. Saya dan adik sholat maghrib. Lalu kami ke jendela belakang karena gorden belum ditutup. Dari situ aku melihat 2 perempuan berlumur darah. Kemudian ibu saya pulang. Menceritakan bahwa 8 warga yang membantai itu tidak selamat. Terus tiba-tiba ada kakek buyut saya yang meninggal di Mekah muncul. Dia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 80 tahun yang lalu. Saya pun langsung telepon ibu saya. Ternyata ibu mengalami mimpi yang sama. Berulang kali. Keluarga kami memang sering mendapatkan serangan gaib. Mulai dari bola-bola api, garam dan bunga di halaman rumah. Yang bisa kami lakukan hanya pasrah kepada Allah. Menurut Ibu Korin dari masa lalu tersebut Dima
dimanfaatkan oleh dukun atas permintaan seseorang untuk menyerang keluarga kami. Bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah horor, mencekam, tragedi, mistis, misterius dan sebagainya bisa hubungi kami.